Saya Ani Natalia, Kepala KPP Pratama Jakarta Matraman. Pada hari ini saya akan berbicara tentang pajak untuk ternak uang. Tujuan modul ini adalah mengenal konsep dasar pajak penghasilan, mengenal konsep dasar dan perlakuan pajak berbagai jenis produk investasi, dan mengetahui kewajiban dan cara perhitungan pajak bagi investor. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang pribadi maupun badan yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perpajakan. Artinya ada subjek dan ada objek pajaknya. Karena membayar pajak merupakan konsekuensi logis bernegara, karena negara membutuhkan dana untuk pembangunan di bidang infrastruktur maupun sumber daya manusia, untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, meningkatkan kesejahteraan, perlindungan sosial, dan sebagainya. Fungsi pajak bagi negara setidaknya ada 3. Yang pertama berfungsi sebagai pengisi kas negara atau kita sebut sebagai fungsi budgeter. Sebagaimana kita ketahui, sekitar 70% APBN di sisi pendapatan adalah dari penerimaan pajak. Kemudian, fungsi mengatur atau disebut fungsi reguleren, di mana pajak dipakai sebagai alat dalam regulasi untuk tujuan keuangan negara. Contoh, di masa pandemi ini, banyak sekali aturan pajak yang memberikan fasilitas pajak kepada dunia usaha agar mampu bertahan dan tidak memberhentikan pegawainya, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dijaga. Fungsi yang ketiga adalah fungsi redistribusi income. Sistem perpajakan kita yang progresif sehingga mengakibatkan orang yang membayar pajak atau memiliki penghasilan lebih besar akan membayar pajak lebih banyak, sehingga dapat membantu masyarakat yang kurang mampu. Ada 3 jenis sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang pertama disebut self-assessment system, di mana wajib pajak secara aktif menghitung sendiri pajak yang terutang, menyetorkannya, dan melaporkannya ke kantor pajak. Yang kedua disebut official assessment system, di mana wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkan oleh surat ketetapan pajak oleh kantor pajak. Yang ketiga disebut withholding system, di mana pajak dihitung oleh pihak ketiga, bukan oleh wajib pajak itu sendiri dan bukan juga oleh kantor pajak. Contohnya adalah pemotongan pajak penghasilan bagi karyawan yang dilakukan oleh perusahaan atau instansi di mana dia bekerja. Jenis-jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan untuk sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, dan yang terakhir adalah bea meterai. Sedangkan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah diantaranya pajak bumi dan bangunan untuk sektor perdesaan dan perkotaan, pajak kendaraan bermotor, pajak restoran, pajak reklame, dan sebagainya. Peruntukannya, penerimaan pajak pusat merupakan pendapatan negara yang dipakai untuk membiayai APBN, diantaranya untuk belanja operasional, belanja barang modal, membayar pinjaman, subsidi, dan belanja sosial dan transfer ke daerah berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana penyesuaian.